Oke, salam damai sejahtera buat kita semua project asisten transmisi. Puji Tuhan, di sini saya ingin mereview punya Pak Hendra buat mobil expander yang akan dikirim ke Madura ya. Barang seperti ini teman-teman. Untuk penggeraknya seperti ini ya. Penggerak sama controller perkabelannya menjadi satu ya. Seperti ini ya. Kecil, di sini 2 PWM ya. Ini sedikit berbeda dengan sistem yang sudah saya pasang ya. Tapi hampir sama aja programnya. Oke, di sini belum saya kunci ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa lihat sisi dalamnya. Untuk bodi sama motor sama lah ya, seperti biasa ya. Juga pulinya saya kasih yang seperti biasa, berbeda dengan punya saya, tapi sama seperti yang sudah saya pasang sama orang ya. Nah, untuk settingan setengah kopling settingan full kopling, kementokan di sini ya, digeser aja. Ini ada yang kuning nih, diputar-putar aja nanti ya, segitu ya. Kalau mau rasanya kurang, di sininya dikurang, panjangin dikit ya. Tapi saya rasa ini udah cukup. Saya hitung kurang lebih 10 cm ya. Paling nanti diarahin ke sini dikit lagi, digeser. Nah ini didorong gitu ya. Seperti itu cara settingannya, gampang ya Pak Hendra ya. Oke, seperti ini udah rapi nih. Tinggal bungkus nanti ya. Tinggal maksudnya letakkan begini aja. Ini nggak ada apa-apain, nggak goyang-goyang lagi ya. Nah, di sini main soket, teman-teman. Oke, langsung kita tes saja. Di sini soketnya masih seperti ini ya. Di sini ada buat dashboard nanti. Ya, ini di dashboard atau di mana mau ditaruh lah. Ini buat powernya untuk mematikan keseluruhan ya, secara keseluruhan. Oke, di sini untuk kabel-kabel saya sudah tulisin sebenarnya. Ada yang ke ACC ya, yang coklat ini ke ACC, yang merah ini ke aki ya, yang hitam ini ke ground ya, ground yang buat yang ini dia. Dan yang ada merah hitam ini buat body ya. Oke, langsung ke body atau pas di bawah jok itu ada murnya, taruh aja di situ atau kemana aja, yang penting signalnya negatif ya, bukan positif ya. Begitu teman-teman. Nah, di sini ada tombolnya, di sini juga ada spring ya. Ada spring, di sini juga ada cadangan spring. Kalau ada seandainya putus, dibuka, ditarik di sini, skirnya diambil dari dalam, baru masukin lagi. Ya, oke, langsung kita tes ya teman-teman ya. Oke, sini dulu deh ya. Nah, ini perkabelannya. Jadi kalau seandainya nanti bodi motor ini diambil dulu, perkabelannya yang ini tidak perlu diambil ya. Cuma bawa ini sama controller itu udah jadi ya, gitu ya. Nah, ini soketnya seperti ini, saya colokin ya, saya colokin sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk mau buka ini ditekan, ada di sini. Nah, ini ditekan supaya sampai dia ngangkat baru habis itu ditarik gitu ya. Oke, nah di sini ada sensor sentuh. Ini sensor sentuhnya nanti dipasang di knop transmisi ya, teman-teman. Dan ini juga ada sensor kecepatan. Ini juga nanti dipasang di bawah kolong ya. Kalau ini kan penggerak roda depan, nanti taruhnya pas yang ada roda ya, dari ball joint tuh yang roda ditaruh situ. Nanti tempelin, ada magnetnya teman-teman, tempelin. Nah, ini magnetnya ya. Ini ada magnetnya, saya kasih ada 4 biji. Nanti boleh pasang 4 biji atau taruh 2 dulu aja nggak apa-apa. Nah, tapi harus lurus ya, horizontal ya. Walaupun ini bulat, di sini harus lurus titiknya. Nah, kalau rasanya kurang, jadi kasih lagi jadi 4 gitu ya. Nah, cara di sini magnetnya ini saya tidak kasih tanda mana yang bagian atas, mana bagian bawah, teman-teman ya Pak Hendra ya. Nanti kalau sudah motor dihidupin seperti ini, colokin dulu. Saya belum colokin ya, saya colokin ya. Nah, controller udah hidup, setelah power. Nah, di sini mati juga bisa, mati ya. Ini yang di dashboard tadi ya. Nah, ya hidup teman-teman. Nah, untuk cara nyetingnya lihat mana arah magnet yang benar, Pak Hendra nanti gesek gini, tempelin. Nah, kalau di sini nggak nyala nih. Kalau dia nyala, nah seperti ada merah nih. Nggak tahu teman-teman bisa lihat nggak? Nah, berarti inilah yang arah magnetnya, kutub yang benar ya. Nah, gitu ya.
Tuh, merah. Ya, di sini ada beberapa biji magnet, nanti ditempelin ya Pak Hendra ya. Saya kasih juga ada lem. Ini buat nempelin. Kalau memang rasanya magnetnya kekecilan, Pak Hendra boleh gantilah, kasih yang lebih besar, yang tebal kalau punya ya. Atau beli sendirilah ya. Tapi karena saya juga sebenarnya dapatnya beli satu, tapi saya kasih banyak 4 ya. Gitu ya. Nah, Pak Hendra bisa beli yang agak besaran supaya enak masangnya. Gitu. Tapi ini sebenarnya udah bisa ya dipasang. Nah, nanti untuk bracketnya, bracket sensornya ini ya. Nah, ini buat bracketnya. Kalau memang diperlukan, kasih bracketnya, masukin lubang, terus udah diukur aja, dipotong sesuai kebutuhan. Oke, kita langsung tes. Ini udah nyala, udah menyala. Nah, di sini ada, saya tulis ini buat settingan gas ya, settingan gas. Ini buat settingan buka kedua setelah sensor kecepatan bekerja, dia otomatis buka sendiri ya. Karena sistem ini sedikit berbeda dengan sistem yang saya pakai di mobil saya yang ikut RPM. Nah, kalau yang ini tidak ikut RPM ya, tetapi ini juga smooth, lebih smooth ya, lebih cepat ya maksudnya ya, lebih responsif kalau yang ini. Karena begitu dia masuk gigi, dia langsung setengah kopling gitu, seperti ini ya. Nah, ini setengah kopling, ini full ya, full tekan ya. Ini selepas dia langsung ke setengah kopling. Ini dalam posisi direm teman-teman, karena di sini kebuka nih ya, direm. Nah, seperti itu. Nah, ini saya tekan ya. Nah, dia naik. Ini rem, ada tulisannya rem teman-teman. Nah, ini buat rem. Nah, posisi ini, switch ini nanti Pak Hendra ditaruh di atas pedal. Jadi ketika pedal normal naik ke atas, dia nekan ya. Jadi ketika kita ngerem, rem pedal maksud saya, dia turun, dia connect. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan gasnya. Nah, nih, jadi ketika dia ngegas, dia seperti itu. Jadi ini taruhnya di atas ya posisinya. Ketika dia tidak ditekan lagi, tidak diinjak, dia naik seperti ini. Nah, ketika dia ditekan, dia naik. Jadi ini nanti ditaruh di atas pedal, sama dengan posisi rem. Jadi tidak perlu ngambil posisi kabel dari rem lagi ya. Kalau mau nanti ambil dari rem, Pak Hendra bisa ambil dari suplainya rem. Buat rem itu yang ACC punya. Jadi ambil dari situ bisa, dari kontak bisa, dari head unit bisa. Yang penting sinyalnya positif, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, sistem ini bedanya sama punya saya, dia tidak ikut RPM ya, karena seperti ini. Begitu ini udah setengah kopling ya teman-teman ya. Nih saya masukin gigi, setengah kopling, ini tidak direm ya. Nah, tinggal digas dia ngikut. Nah, ini kecepatan gasnya ini bisa disetting dari sini ya. Ini tadi 15 ya, segini ya. Nah, 15, ini saya bikin kencang. Tuh, cepat banget ya. Mau bikin lebih responsif, silakan. Tapi jangan terlalu cepat. Nah, loncat nanti seperti itu ya. Begitu digas langsung loncat gitu ya. Sik, gitu ya. Nah, tapi kalau gasnya dilepas, seperti ini gas dilepas. Nah, dia nutup lagi setengah kopling. Dia turun setengah kopling. Jadi ini standarnya nanti gigi 1, gigi 2, gigi 3 dia masuk gigi setengah kopling ya. Gigi 1, gigi 2, gigi 3 setengah kopling ya, tergantung nanti bagaimana respons kecepatannya ya, dia dimasuk di berapa. Nah, kalau pingin lebih halus seperti ini ya, 13, 15 ya, enak karena di setengah koplingnya cepat kok teman-teman. Setengah koplingnya dia naik. Nah, cepat ya, nah, jadi kalau di setengah kopling mobil nggak loncat teman-teman ya, kecuali lewat lagi ke sini, itu baru mobil nanti loncat teman-teman ya. Jadi juga cepat responsifnya, ditanjakan juga ini enak ya. Kalau udah setengah kopling kita gas, walaupun gasnya agak lambat seperti itu, masih enak teman-teman ya, agak lambat ya. Jadi masih enak, jadi responsifnya enak. Cuma bedanya sistem ini tidak pas ditanjakan, kita rem tangan, dia tidak bisa digas, tahan gas gitu ya. Tahan gas nggak boleh. Tahan gas dengan RPM 1500 contohnya. Sampai ini udah kebuka, dia nanti akan naik otomatis ya, otomatis sendiri ya. Jadi kalau udah lepas rem,
pas ditanjakan ya seperti ini, masuk gigi ya, masuk gigi. Masuk gigi. Nah, ini di rem ya, nih posisi ini masuk gigi ya. Ini di rem. Nah, lepas rem. Nah, lepas rem, habis itu udah langsung ke gas, injak gas aja. Nah, kalau nggak ya tahan sedikit pakai rem tangan, tapi bukan berarti rem tangannya dikunci ya. Jadi ditahan-tahan aja, pas naik lanjut ya. Kalau settingnya setengah kopling, kalau standar seperti teman-teman lihat di YouTube saya, itu dihajar teman-teman ya. CC 1000 pun segitu dihajar ya. 1200 pun dihajar ya, apalagi expander. Ya, hajar tanpa rem tangan. Asal settingan setengah koplingnya pas. Nah, ini untuk settingan setengah koplingnya enak sekali nih teman-teman. Segini, putar ya, gini ya, tuh. Nah, ya, tuh. Tuh. Pelan-pelan dia naiknya, tuh. Pelan-pelan, tuh. Ya. Jadi diatur aja di situ mau seberapa mutarnya, ketinggiannya suka-suka ya. Nah, oke. Seperti itu. Nah, ini teman-teman tadi settingan buat bukaan kedua. Ya, ini versi ini kalau sudah ada apa namanya? Sensor kecepatan sudah berfungsi ya. Sensor kecepatan sudah berfungsi, yang bekerja adalah PWM kedua, teman-teman. Nah, seperti ini contohnya nih, kecepatannya bisa. Nah, tuh ya. Mau bukaan keduanya, ini otomatis begitu masuk kopling ya, masuk gigi, dia otomatis buka sendiri. Di rem pun tidak bisa teman-teman, di rem ya, di rem pun tidak bisa. Ini rem ya, saya rem nggak turun teman-teman, nggak turun ya. Di rem pun dia nggak bisa, kecuali ini tidak difungsikan ya. Nah, contohnya ini ya, matiin. Nah, dia turun. Nah, kalau ini langsung naik ya. Nah, tapi sensor sentuhnya tetap berfungsi ya. Sensor sentuhnya tetap berfungsi, tapi dia otomatis naik. Nah, ketika teman-teman ingin ke manual, matiin aja ini. Kalau bisa ini nanti taruh di knob. Nah, atau bikin satu lagi tombol di knob ya. Kalau pengendara lagi rajin, atau bikin supaya lebih enak untuk mematiinya. Atau pas lagi kemacetan yang terlalu lama, supaya dia tidak setengah kopling, matiin aja ya. Ini matiin sampai nanti lampunya menyala. Nih, ada lampunya teman-teman. Sini lampunya. Kalau dimatiin dia seperti ini. Nah, mati ya. Mati ya. Seperti itu aja. Oke, kita tes sensor kecepatannya. Nah, sensor kecepatan sama ini bersama ya fungsinya, cuma ini otomatis gitu ya. Sementara ini tidak otomatis ya. Jadi kita bikin secara manual seperti ini. Nah, sementara kalau sensor kecepatan itu secara otomatis teman-teman. Nah, nanti ini kita coba dulu ya. Sensor kecepatannya ini dalam keadaan posisi di rem ya. Posisi di rem teman-teman ini. Ini walaupun gasnya kebuka, kalau lagi di rem ini ya, sama-sama di rem, sama-sama di gas ini posisinya, karena ini kebuka semua. Dia tetap setengah kopling teman-teman ya. Kecuali ini saya injak rem ya, dia akan naik ya. Injak rem, ini tulisan rem ya, saya injak rem. Nah, dia naik sendiri ya. Nah, ya, karena itu lagi digas, kecuali nggak saya gas lagi. Nah, itu ya, dia naik sendiri. Oke, ini saya kita buktikan fungsi remnya berfungsi apa tidak ya, pemutus remnya. Kalau dia kebuka sendiri nanti, itu berarti sensor kecepatannya berfungsi. Oke, ini saya taruh. Nah, berfungsi ya teman-teman ya. Sini lampunya menyala nih ya teman-teman ya. Ini sudah lagi berputar ini. Nah, kebuka teman-teman ya. Tuh. Nah, ini sensor kecepatannya, jadi otomatis dia kebuka. Ini kalau di rem juga nggak bisa ya, karena sensor kecepatannya sudah berfungsi ya. Begitu dimasukin gigi, sebentar ini masukin gigi, dia otomatis naik sendiri ya. Ini masukin gigi. Nah, naik sendiri, kebuka sendiri. Kecepatannya itu teman-teman setting sendiri sini. Mau seberapa respon, mau berapa smooth, atur sendiri teman-teman. Nah, ini saya bikin agak kecil ya bukaannya. Nah, oke, tes. Seberapa? Sebentar. Tuh, pelan ya. Tuh, pelan ya.
bukanya pelan. Jadi diatur sendiri sesuai selera, gaya mengemudi. Itu enaknya sistem pakai PWM seperti ini. Teman-teman bisa setting sendiri seleranya seperti apa, responsifnya seperti apa, setengah koplingnya seperti apa, remnya seperti apa. Teman-teman bisa setting. Nah, untuk ketinggian setengah rem ini ya, ini naik nih. Bentar, nih. Jangan digas. Oke. Nah, jaraknya ini tuh, teman-teman. Segini ya. Jadi contohnya begini nih ya. Ini lagi keran di rem, masuk gigi ya, gigi 1 contohnya. Nah, segini. Lepas rem segini. Nah, kalau ini rasanya kurang tinggi atau terlalu tinggi ya. Pak Hendra di dalam ini ada potensio, ada tulisannya rem. Di PCB-nya nanti Pak Hendra setting di situ pelan-pelan aja. Jadi sambil udah dipasang nih mobil, sambil direm, mau seberapa tingginya rem itu nanti diputar pelan ya. Nanti kalau ini sesuai ngikut ya. Jaraknya ini enaknya loh, segini. Kalau ini saya tinggiin pun saya rendahin nanti jaraknya kurang lebih sama. Jaraknya ya. Tuh, saya naikin ya segini ya. Nah, ini segini juga ya. Dia tidak turun kayak segini. Jadi enaknya seperti itu, dia mengikuti teman-teman. Gitu. Mengikuti. Oke. Ini putar, berapa putaran untuk nyeting ketinggian. Nah, ini posisi setengah kopling ya. Setengah kopling, kurang lebih setengah putaran. Oke, seperti itu aja teman-teman. Dan di sini ada talinya ya, tali selingnya. Ini nanti dimasukin kemari ya. Seperti ini, masukin, tapi ini dibuka dulu. Ini buka karetnya, masukin, baru masukin karet, kunci lagi ya, seperti itu. Nanti kalau ini terlalu panjang, saya tidak anjurkan ini panjang ya. Saya sengaja memang kasih segini, perkiraan masih lebih panjang dikit. Ini dibuka ya, dipotong, masukin lagi, baru jepit lagi. Seperti itu. Buka ininya, klemannya, potong, masukin lagi, kupas dikit ya, bungkusnya ini supaya dia bisa masuk. Dianjurkan jangan terlalu panjang ya, tapi jangan terlalu pendek sampai pedal nekan gitu ya. Gitu. Kalau bisa ini dibawa di depan jok, di depan yang ada pelangan jok itu di depannya, atau setidaknya ngangkat dikit ya, gini ya, natak dikit gitu ya. Gitu. Jadi modelnya meruncing ya. Kalau ada tonjolannya body ya, dinaikin dikit. Oke. Nah, ini nanti dilobangin ke bodi lantai ya. Bodi lantai ya. Nanti kalau untuk pemasangan ini harapnya saya berharap sih Pak Hendra hubungi saya dulu supaya saya lihat kondisinya ya. Seperti itu. Nanti masukin tinggal limur, di sini ada karet. Udah buat bawah, dari bawah nanti gini. Kunci aja yang kuat gitu bawah. Setelah di bodi lantainya dimur, baru nanti dari sini masukin rantainya ya. Ini rantainya lagi belum ada teman-teman. Saya lagi nunggu rantainya datang dari kemarin order. Instan belum datang teman-teman ya. Karena ada gangguan katanya. Nanti ada tali selingnya. Tali selingnya nanti masuk dari sini ya. Dari sini. Masuk dari sini. Ke sini ya. Sini. Baru masuk ke sini. Nanti dikunci di sini. Tali selingnya itu jangan panjang-panjang. Lebihnya sisanya. Sedikit kurang lebih seginilah putaran gini ya, dililitkan di situ, digulung seperti itu aja. Dan ini buat ngejepit ya, buat pedal nanti, buat pedal knob ini sesuai requestan punya Pak Hendra, karena expander itu posisi pedalnya itu agak belok dikit ya, belok ke kanan dikit ya. Nah, jadi ini saya bikin belok. Jadi kalau ini kategori lurus ya, seperti ini lurus, belok nih, belok ke sini. Nah, di sini masih agak lurus. Nah, kalau seandainya ini nanti masih kurang, ini boleh dibengkokin dikit ya, dipaksa dikit, atau nanti dari rantainya aja diatur ya. Dari rantainya itu satu biji dipotong supaya rantainya bisa dibengkokin. Nah, oke. Di sini saya tidak coakin ya. Nanti Pak Hendra mencok sendiri, saya takut coakin nanti buat rantainya seperti ini, buat rantai ya, seperti ini ya, buat nanti ini kan dijepit nih mur gitu ya, jepit. Nah, harap kalau bisa ini dicok dikit ya, sesuai dengan kelurusan rantai ini nih teman-teman, seperti ini. Nah,
ini kan posisi begini nih rantai nih. Nah, jadi ini nanti dicoak kalau udah nih lurus benar ya. Ini udah dipasang, ya. Diusahakan waktu masang puli sama ini pasang ini dulu ya, pasang ini baru pasang puli. Diusahakan pulinya itu jangan sampai kena ke pedal ya, jangan sampai ini bergesekan seperti ini, tapi jangan sampai ini kejauhan, kurang ya. Jangan sampai kejauhan. Nanti kalau kejauhan ini jadi rantai miring, pasti kasar. Tapi kalau lurus ya begini lurus pasti enak makainya posisinya. Nah seperti ini posisinya ya, itu ya. Ini masukin. Nah posisinya ini jangan sampai begini ya. Jadi pas kopling jatuh nginjak, dan teman-teman bisa lihat nggak sih? Nah ini nekannya kayak gini teman-teman ya, posisinya. Nah ini jangan sampai nanti kopling begini. Nah jangan ya. Jadi rantainya itu jatuh ke sini. Kopling nekan ya. Nah, rantai jatuh ke sini. Nah, kurang lebih segini. Jadi ini ke bawah ya. Jangan ke sini sampai jatuhnya rantainya. Oke. Nanti posisi pedal itu juga harus lurus. Contohnya nih, ini pedal ya. Ini ya. Titik jatuhnya ini di mana? Titik jatuhnya yang garis ini di sini ke bodi. Nah, berarti hitungan pulinya itu dari sini ke sini. Lurusannya ya, jangan nanti ke atas banget puli di sini sementara ini di sini, jadi nanti tenaganya beda ya, tenaga buat narik, jadi harus lurus ya cara mengukurnya. Oke, begitu aja. Nanti ini saya kasih mur dua lagi ya, mur dua lagi sama ring. Sebenarnya nggak usah dicoak pun masih oke ya, masih kuat ya kalau pakai ring ya, tapi kalau nggak pakai ring bagusnya dicoak dikit ya, gitu ya, lebih baik. Oke, begitu aja ya menurut saya. Semoga ini nanti akan saya kirim ya. Pak Hendra sudah kirim alamatnya tadi, akan saya kirimkan. Ini udah ikut punya Pak Hendra semua ini, seperti itu udah saya tes ya. Ini tidak saya buka, ini masih saya gulung. Ini nanti taruh ke aki ya, ke dashboard ya. Ini on off, nah mati, sudah mati. Tinggal nanti ini saya tutup ya. Oke, ini nutupnya seperti ini ya. Ini buka dulu ya, buka dulu, baru ini tutup begini, masukin, baru ini masukin lagi. Ya, cuma nanti waktu saya kirim posisi saya yang saya